Sekarang Bawaslu, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu supaya ini yang perlu saya tanyakan. Ya, silakan direspon. Yang pertama, putusan KPU untuk Jayapura itu nomor berapa sih? Izin Yang Mulia, Ya. yang pertama dikeluarkan 226, kemudian terjadi perubahan di 227. Kenapa terjadi perubahan? Berkaitan dengan waktu. Waktunya, sekarang waktunya gimana? 226 itu kenapa diperbaiki waktunya? Salah menetapkan, salah tulis atau apa? Kronologisnya coba tolong dijelaskan. Izin Yang Mulia, jadi penetapan pada SK 226 itu berdasarkan hasil pengawasan, dibacakan dan disahkan itu Ya. di tanggal 10 itu, tapi sudah lewat. Jadi dari tanggal 9 di jam 1 malam. Jam 1 ya, dini hari. Jadi ya. Sudah masuk tanggal 10. Iya. Nah, jadi di 226 itu tertuang 10 pada pukul 8 pagi. Nah, pembacaannya itu dimulai dari 23:43 sampai berakhir di 1 jam 1 lewat. Maka terjadi perubahan di situ, akhirnya ada kesalahan penulisan, maka dirubahlah pada 227. Oke. Terkait waktu, izin pimpinan. 227-nya gimana menurut Bawaslu? Izin yang di 227 itu berkaitan dengan waktu pembacaan hari, penetapan sekaligus pengumuman. Tertulis hari Selasa. Siap. Selasa tanggalnya tanggal 9. Siap. Gimana itu? Masih tetap 227-nya tetap salah. Itu bukti berapa coba Bawaslu? PK 34.1 dan 2. 3.34.1.2. Iya. 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 Ini soalnya berawal dari sini, ini keabsahan permohonan sah atau tidak. Jadi ini saya minta diulangi. Pada waktu putusan 226 itu tertulis gimana? Diulangi, itu dibukti itu di situ. Supaya diketahui dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ini putusan 226 diputus kapan itu? Coba. Izin Yang Mulia. Ya. Dari hasil pengawasan, pembacaan hasil kabupaten sampai masuk dengan penetapan dan pengumuman, ya, itu di akhir dari pada pukul 23 lewat sekian sampai masuk tanggal 10 itu di jam 1 lewat 23 atau 34, karena dia sudah masuk di tanggal 10. Siap. Ya, ini dituangkan di putusan 226. Iya, siap. Terus putusan 227 berkaitan dengan waktu tadi, penetapan 226 itu dituangkan tanggal 10 jam 8 pagi. Nah, itu poin itu yang dirubah di 227. Tapi ini di sini tertulis Selasa tanggal 9. Padahal di bawahnya tanggal berkaitan 10. Dengan tanggalnya, Yang Mulia. Kiabsan. Yang salah itu harinya atau tanggalnya? Siap, tanggalnya. Tanggalnya. Mestinya tanggal 10. Izin Yang Mulia, yang 226 itu yang terdapat tanggal pukul 8, itu di 226. Kemudian perubahannya 227 itulah yang dirubah berkaitan dengan waktu. Jadi waktunya di sini masih
tanggal ini saya bacakan ya diktumnya ini adalah Pak ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal 9. Padahal kan belum selesai itu. Ya. Selesainya itu masih hari Selasa dini hari. Jam 01.43 tadi. Kan begitu. Nah, di sini tulisnya hari Selasa, padahal hari Selasa itu bukan tanggal 9. Kemudian pukulnya pun tidak tepat, kan begitu. Ini menyangkut legalitas loh ini. Benar Yang Mulia. Jadi yang benar tuh adalah KPU. Coba KPU ya. Izin Yang Mulia, kami akan menambahkan dari pihak prinsipal. Coba prinsipal. Izin Yang Mulia, terima kasih. Seperti yang sidang awal kami sampaikan bahwa jadi penetapan untuk perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura itu di pukul 23.43. Itu prosesnya. Sudah penetapan. Setelah itu kita lanjut ke penetapan perolehan suara Gubernur dan Wakil Itu Gubernur. pukul berapa? Pukul 2 berapa tadi? Sampaikan. 23.43. Pukul 23.43 itu hari apa? Hari Senin. Hari Senin? Ya, di hari Senin. Hari Senin. Ini memang ada dua pengumuman ini. Bawaslu buktinya apa itu? Dari PK 3412. PK 3412. Iya, ini tadi sampaikan bahwa hari Senin itu masih dalam proses, ya. Selesainya betul nggak jam dini hari? Jadi dini harinya itu kita masuk ke penetapan perolehan suara untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kita tetapkan jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terlebih dahulu, baru kita masuk lanjut ke jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Penetapan yang Bupati Ya. itu adalah tanggal 9 pukul 23.43. tanggal 9 pukul 23.43. Hari apa itu? Hari Senin. Hari Senin, tapi di Ya. SK-nya hari Selasa juga. Gimana coba? Ya, ada kekeliruan dalam penulisan. Ya, ini diktum loh Pak ini Pak. Siap. Ya, Yang Mulia. satu ya. Kemudian ini betul nggak Bawaslu, termasuk KPU ya, tolong dijawab juga. Bahwa ini kan ada 18 rekomendasi. Yang dilaksanakan itu hanya 10 rekomendasi. Siap Yang Mulia. Sisanya yang 8 itu dikatakan ini tidak sesuai dengan ketentuan. Itu begitu Bawaslu? Dari KPU tadi mengatakan begitu. Siap Yang Mulia. Rekomendasinya. Lah, yang menyebabkan ada rekomendasi di situ adalah karena ini yang saya bacakan di sini salah satunya bahwa KPPS dan para saksi melakukan pelanggaran terhadap sisa surat suara. Ada nggak yang bisa membuktikan dari KPU berapa suara sah dan berapa sisa surat suara itu? Bukti apa itu? Izin Yang Mulia menjelaskan bahwa terkait dengan rekomendasi Bawaslu untuk 18 TPS tersebut, rekomendasi dari Bawaslu untuk 18 TPS tersebut, setelah kami terima rekomendasi tersebut, kami melakukan klarifikasi, memanggil rekan-rekan KPPS, PPS, dan PPD atau PPK di wilayah yang terdapat rekomendasi Bawaslu tersebut. Setelah kami melakukan klarifikasi terhadap Jadi di TPS 04 Kampung Sre Distrik Sentani. ya, Itu berapa suara sahnya, berapa suara tidak sahnya? Itu kan mesti ada sisa suara. Pertama kan DPT-nya dulu berapa, ya? Suaranya itu berapa? Surat suara berapa? Dan ada kemudian 2% dari kelebihan itu untuk cadangannya berapa? Lah sisa suara-suaranya berapa? Itu kan harusnya ada data itu. Oh, ada sini. Ada bukti berapa itu KPU?
Termasuk salah satunya adalah yang tidak dilakukan itu di TPS 1 Kampung Sre Distrik Sentani juga, ya, karena di dalam ini saya mengambil dari Bawaslu ini, ya, Bawaslu keterangannya menyampaikan bahwa KPPS tidak melakukan pengambilan sumpah atau janji, ya. Kemudian terdapat pelanggaran penggunaan surat suara sisa sebanyak 180 sisa surat suara. Bukti apa yang bisa menguatkan bahwa ini tidak benar dilakukan? Ada buktinya? Izin Yang Mulia, kami menyampaikan berdasarkan bukti yang kita miliki, yaitu bukti T13, 14, T13 itu tentang apa itu buktinya? terkait dengan formulir mode C hasil KWK Bupati pada TPS 12, dan T14 terkait formulir C TPS 01 Kelurahan Maribu Distrik Sentani Barat. Terus T15 Itu daftar apa? C hasil? C hasil. C hasilnya? Iya. Sudah di situ? Iya. T berapa saja? C di T13, 14, 5. Untuk yang tidak dilaksanakan? T13, T14, Tidak. masih dicari? Jadi artinya begini, ketika jawaban termohon mengatakan itu tidak benar, menyanggah, kemudian sampai tidak dilaksanakan, itu mestinya ada bukti yang menguatkan soal itu. Lah bukti-buktinya itu bukti apa saja untuk 8 TPS tersebut? Masih dicari? Baik, ini sambil mencari bukti tadi. Saya lanjutkan lagi terkait dengan penetapan walaupun tidak termasuk yang didalilkan ya tadi, karena ini berkaitan dengan SK KPU yang ditetapkan. Ini berkaitan dengan penetapan gubernurnya tanggal berapa SK-nya itu? Penetapan hari yang sama setelah itu. Izin Yang Mulia, untuk penetapan perolehan suara jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tanggal 10. Oh, tanggal 10. Iya, dan pada saat itu langsung kami melakukan penetapan dan langsung membawa dokumen di hasil kabupaten untuk jenis Ya, pemilihan. ini kebetulan karena di MK juga data lengkap sekali ya. Ini memang perlu dicek lagi nanti KPU ya. Siap. Karena yang berkaitan dengan penetapan gubernur itu 14 Desember di situ tertulisnya. Izin Yang Mulia, untuk penetapan jenis pemilihan gubernur di tingkat kabupaten, perolehan suaranya. Perolehan suaranya. Ya, perolehan suara. Untuk perolehan suaranya. Ya, Yang dimaksud perolehan suaranya di situ untuk nanti direkap ke direkap di tingkat tingkat provinsi. provinsi. Ya, Itu tanggalnya tanggal 10. 10 itu ya. Baik, itu belum dapat buktinya. Baik, kalau begitu saya kembalikan ke Pak Ketua Panel. Baik, sekarang terakhir untuk perkara ini, pihak terkait. Pihak terkait kok bisa menyampaikan tadi pada waktu eksepsi, kenapa dikatakan permohonannya pemohon lewat waktu? Ya izin, karena Jadi kronologisnya menurut pihak terkait gimana itu? pihak terkait hadir pada saat penetapan. Jadi penetapan untuk bupati dan wakil bupati itu sesuai. Saya potong sebentar. Ya. Berarti betul apa yang disampaikan oleh Bawaslu? Oh tidak benar Yang Mulia. Jadi yang benar itu 23, 43.
sehari sebelumnya, sementara yang disampaikan Bawaslu itu besoknya revisinya, tapi penetapannya sudah sehari sebelumnya, walaupun itu cuma selisih 17. Jadi itu 17 menit yang mulia. Pukul 23 lebih kan berarti itu? Iya, 17 menit sebelumnya masuk dini hari Sudah berikutnya. pukul 23 lebih berarti 53 itu sudah. Ya, itu belum pukul 00. Belum masuk ke hari tanggal 10-nya. Benar yang mulia. Masih tanggal 9. Ya, itu catatan kami yang mulia. Nah, penetapan besoknya itu pilgub dan juga revisi harinya yang salah. Revisi yang Iya. termasuk yang untuk hasil pemilihan gubernur yang mau disampaikan ke Benar yang mulia. provinsi. Ya, Itu. benar. Ya, ini karena sudah tengah malam jadi sudah lowbat itu semua. Tapi kami masih mencatat yang mulia. Ya, jadi lopet, jadi Indonesia kacau tuh lopet. Jadi pihak pemohon juga tahu bahwa itu pukul 23.53 itu yang mulia. Oke. Ini jadi kenapa kalau lewat tengah waktu, karena sebetulnya masih pada hari Senin Siap yang mulia, benar. tanggal 9 Ya, pukul 23.57 berarti. benar yang mulia. Oke. Baik. Silakan yang mulia. Untuk Bawaslu selisih prosentasi antara peringkat 1, peringkat 2 berapa persen? Izin yang mulia, saya mohon waktu untuk berhitung. Oh ya sudah, nanti Iya sudah. nanti Cukup. Nanti coba dihitung nanti gimana. Ya, dihitung dulu. Kita melanjutkan ke yang lain. Nanti saya Ya, sambil hitung. kembali untuk menjawab pertanyaannya Prof. Anwar ya. Makasih yang mulia. Baik, nanti kalau kita berhenti nunggu dihitung menghambat jalannya revolusi nanti. Saya sahkan buktinya dulu. Nanti dihitung dulu. Kita melangkah yang lain, nanti kita kembali ke situ. Siap yang mulia. Baik. Termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T30. Termohon? Termohon T1 sampai dengan T30. Benar yang mulia. Kemudian pihak terkait PT 01 sampai dengan PT 015. Benar yang mulia. Bawaslu PK 3411 sampai dengan PK 34115 Benar yang mulia. disahkan ya. Baik. Silakan dihitung dulu ya. Kalau lama-lama ngitungnya silakan di Monas.